tiba-tiba itu datang sendiri seperti dump truck bawa batu, tiba-tiba kayak ngedam lah ya kan, blusok. Itu dia datang, tapi uangnya tidak mungkin ada yang lembaran, ada yang koin, ada yang lembaran, itu dua aja, ada yang koin, ada yang lembaran, dan satu bongkahan emas. Tapi memetiknya bukan sama pakai tangan, Mas. Nggak boleh pakai tangan. Nggak boleh pakai tangan. Kenapa? Saya harus mengambil pakai mulut. Jadi saya metik buah manggis itu pakai mulut, bukan pakai tangan. Iya. Itu di rumah. Ular. Seperti apa, Mas? Ular. Ular. Iya. Jadi sosoknya ular tersebut berbadan manusia, separuh ular. Jadi kalau kita pengen wujud, saya minta wujud sejatinya manusia, itu nanti akan berubah wanita cantik. Jadi kayak pakaian itu seperti orang Solo, keraton gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Baraya Indonesia. Baik, untuk kesekian kalinya kita akan kembali berbincang tentang seputar dunia-dunia gaib. Kali ini narasumber kita akan didatangkan langsung dari kota Tegal. Ya, ternyata channel YouTube Baraya Indonesia sudah semakin menaik, dan kemarin ada yang menghubungi dari teman kita Tegal yang katanya siap untuk menceritakan pengalaman yang dia alami tentang hal-hal yang gaib. Tentunya Baraya Indonesia sudah tidak sabar untuk mendengarkan bagaimana kisah dari teman kita ini. Langsung saja kita panggil. Ini dia orangnya. Wah, ternyata sudah hadir ini, ya, luar biasa. Oke, selamat malam. Dengan Mas siapa namanya? Kita kenalan dulu berarti. Mas Wijak. Mas Wijak ya. Iya. Oke, bisa dipanggil nama akrabnya Mas Wijak, ya. Pekerjaan sehari-hari mungkin bisa ini diceritakan dulu. Sehari-hari kita sebenarnya moto. Oh, fotografer guys, ternyata luar biasa. Seorang fotografer punya pengalaman yang horor ternyata. Ya. Oke, Mas Wijak, untuk malam ini nanti kita akan berbincang tentang pengalaman Mas Wijak yang pernah dialami, yang pernah dirasakan langsung. Mungkin teman-teman Baraya Indonesia pengen tahu kisahnya, ya, karena kita penasaran tentang hal-hal yang gaib atau dunia gaib itu seperti apa sih, seperti itu. Mungkin bisa pengalaman apa Mas yang pernah dialami Mas? Kalau soal pengalaman itu banyak ya. Dulu juga sempat di rumah saya itu ketempatan ataupun titipan lah barang amanah ataupun uang goib. Itu zaman dari tahun 90-an sampai ke 2000-an lah. Itu mungkin udah kondang. Zaman dulu waktu saya masih kecil ya. Iya. Ya mungkin nggak kecil-kecil banget lah. Iya. Dan pengalaman saya itu waktu mungkin usia SD apa SMP waktu itu? Ya masih, ya udah lulus lah, intinya udah lulus SD-an ya. Berhubung rumah saya ketepatan hal dunia goib, jadi banyaklah pengalaman saya untuk goib. Jadi barang siapapun
harus percaya dengan goib. Saya mengalaminya percaya dengan sendirinya. Oke, berarti kejadiannya langsung di rumah sendiri ya Mas ya? Kejadian di rumah sendiri ketika itu orang tua melakukan tetapak 41 hari, tiba-tiba ada uang tersebut di kamar. Gitu. Uang tersebut di kamar dengan sendirinya hadir. Dan itu membuat orang itu pada tercengang dan heboh tiba-tiba ada uang tersebut. Gitu. Orang menyangka itu nyupang ya. Tahu kan bahasa nyupang kan pasti pada tahu ya. Kalau nyupang itu mungkin sebenarnya nyupang itu nyuwun kali pangeran. Bahasa Jawanya kan ngono. Nyuwun kali pangeran. Cuma disangka-sangkanya itu wong nyupang. Padahal itu sebenarnya enggak, itu barang amanah dari titipan Paduka Soekarno. Itu zaman dulunya. Berhubung dikait-kaitkan dengan hal gobia, jadi dampaknya ke keluarga kita. Dampaknya ke keluarga kita. Ya kenapa ada korban jiwa juga, terutama kakak ipar saya dan adik ipar saya itu mah yang sebenarnya. Dari awal kejadian Mas, dari awal kejadian sampai terjadi hal seperti itu gimana Mas? Apakah tiba-tiba muncul apa tadi uang gaib seperti itu? Apa mungkin tadinya ada perantara lewat apa Mas? Enggak. Itu secara tiba-tiba, secara instan itu ada uang datang sendiri. Intinya itu uang tiba-tiba ada di kamar. Setelah Bapak melakukan tapa 41 hari. Oh, berarti itu perantaranya bisa jadi ya Mas? Bisa jadi seperti itulah, karena itu menurut Bapak saya itu adalah barang amanah yang pernah dititipkan itu. Jangan sampai orang pada tahu, akhirnya pada tahu melihat dengan sebenarnya uang tersebut. Ternyata sekian berjalan, akhirnya jadi kondang, lalu ada permintaan segitu-gitunya. Gitu. Iya. Berarti perantaranya tadinya orang tua Mas Wicak itu melakukan, orang-orang dulu memang sering ya, Baraya juga mungkin pernah dengar ya, orang-orang dulu itu sering melakukan ritual, terutama yang kejawen-kejawen kan biasanya ada melakukan tirakatan ya Mas ya, sampai mati geni biasanya itu ada. Berarti orang tua Mas Wicak dulu melakukan hal yang seperti itu. Ya, melakukan hal seperti itu. Dampaknya akhirnya ke keluarga. Kalau soal uang memang dulu jujur saya sering pakai ya. Jujur uang cebit memang uang gue saya pernah pakai. Cuma dampaknya ke anak saya. Itu anak yang pertama mengalami saya sendiri ya. Bukan kalian, karena saya mengalami, mungkin kalian belum pernah ngalami ya. Karena yang ngalami saya sendiri. Waktu saya pemakaian uang gaib tersebut itu ada permintaan. Gitu. Enggak, berarti tadi dari awal ketika tadi orang tua Mas Wicak 40 hari atau berapa tadi? 41 hari. Itu melakukan ritual tirakat sampai nggak makan, nggak minum mungkin gitu kan. Nah, mungkin setelah itu baru muncul uang gaib tersebut, Mas. Iya, itu muncul uang gaib tersebut. Orang kira itu uang biasa lah, bukan dari uang gaib. Ternyata setelah dimeditasi, ditelusuri, banyak orang yang ke situ. Ternyata uang tersebut adalah uang ada tumbalnya gitu Mas. Gitu. Iya, ada tumbalnya. Makanya saya ya mau gimana lagi ya kan. Dulu saya pernah memakainya, akhirnya dampak ke anak saya, bahkan memakan korban itu adik saya, maksudnya adik ipar lah sama kakak ipar saya, itu dua. Ya, berarti yang dilihat langsung memang bentuknya uang asli atau gimana Mas? Apa kalau uang dibelanjakan itu berarti laku nggak kira-kira? Uang asli, gitu? Uang asli. Kita dibelanjakan juga sama yang punya warung tersebut, minta uangnya dipisah. Uangnya minta dipisah, dipisahkan, terus jangan sampai dicampur. Nah kalau dicampur, takutnya dia uang kembali. Makanya dipisah. Kalau misalkan uang kembali, dia minta dibalikan lagi. Gitu. Karena udah sering kita beli, terus uangnya bisa kembali sendiri. Gitu. Jadi uangnya seperti itu ya. Ketika sudah dibelanjakan, uangnya bisa, berarti nggak habis-habis kayak gitu uangnya ya. Nggak ada habisnya. Ya memang seperti itu ya. Nggak ada habisnya. Nah, uang itu nggak ada habisnya. Makanya dulu kalau saya mau beli itu uangnya suruh dipisah, padahal itu uang asli bukan goib. Iya, uang asli. Tidak dikaitkan dengan goib, tapi karena berhubung dulu pernah memakai satu lembar, saya pakai satu lembar terus uangnya balik. Nah, jadi disangkanya kaitannya semua itu uang gaib. Saya yang harus dibeli gitu. Makanya sekarang udah saya mendalami itu, saya buang semua. Sekarang saya apa adanya hidup.
Enggak. Ya tadi dari yang saya tangkap ya Mas ya. Uang gaib itu kan tadi muncul tiba-tiba. Ya. Apakah bentuknya memang langsung secara uang muncul dab itu, apa mungkin ada suara-suara yang didengar atau mungkin yang dilihat? Kalau suara lain? Memang dulu banyak orang yang pernah dengar di rumah. Tiba-tiba itu datang sendiri seperti dump truk bawa batu, tiba-tiba kayak ngedam lah ya kan. Blusok. Itu dia datang. Tapi uangnya tidak mungkin ada yang lembaran. Ada yang koin, ada yang lembaran. Itu dua aja. Ada yang koin, ada yang lembaran. Dan satu bongkahan emas. Emas juga ada. Itu emas juga ada. Mungkin ada yang pernah saya jual, tetangga saya pernah menjual itu seharga 9 juta. Itu sekali saja. Dan kesininya nggak berani lagi. Iya. Karena itu bukan hak milik saya. Nah, ketika tadi uang sudah diambil ya Mas ya. Apakah sebetulnya Mas Wicak pernah nggak mungkin mimpi atau mungkin melihat sosoknya mungkin yang ngasih uang itu sosok jin atau makhluk lain? Kalau sosok jin atau makhluk itu memang ada. Kita bukan sosok makhluk ya. Cerita makhluk itu memang ada. Tapi kenyataannya ini bukan dari makhluk bangsa jin. Tapi ini sebenarnya bangsa Dampiang. Dampiang itu ibaratnya ya bangsa-bangsa yang dari dayang-dayangnya itu gitu loh. Ya kan, jadi dia yang mengasihi gitu. Yang naruh gitu. Cuma itu ada tingkatannya masing-masing. Mereka ngasih uang segitu, apakah ada tujuan tersendiri ya dari mereka Mas? Apa hanya cuma mereka mengasih uang tersebut ada tujuannya sendiri, bahwa tujuannya itu uang tersebut minta buat dibelikan, tapi dengan satu syarat agar anak pertamanya itu dikasihkan. Agar anak pertamanya Mas Wicak dikasihkan untuk bangsa mereka. Bisa jadi tumbal ya, gitu. Karena ya itu bisa jadi tumbal, makanya udah anak saya itu udah gimana lah, ya ibaratnya udah meninggal, banyak petangisan. Tapi alhamdulillah udah bisa balik lagi yang anak pertama itu. Makanya saya membuang hal-hal yang kayak gitu, udah saya nggak mau lagi. Kalau di rumah sih memang jujur masih ada. Kalau di rumah saya di sana itu masih ada. Tapi jangan sampailah hal-hal kayak gitu kalian pada ini. Kegoiban itu luar biasa. Berarti tadi dampaknya memang secara langsung dirasakan oleh keluarga Mas Wicak ya, terutama dampaknya keluarga. Terutama untuk anak berarti. Anak. Mas Wicak tadi dari pengalaman yang sudah diceritakan ya, apakah pernah ada perjanjian antara Mas Wicak ataupun tadi bapaknya Mas Wicak yang sampai puasa atau tirakat itu dengan bangsa jin, apakah pernah ada perjanjian Mas sebelumnya? Kalau perjanjian tidak ada, cuma merasa heran aja ya kan, tiba-tiba ada hal tersebut terjadi di rumah saya. Aku juga nggak tahu hal seperti itu. Tiba-tiba ada uang sebanyak itu, terus dan saya memakainya. Ada satu perjanjian, yaitu anak saya yang untuk jadi tumbalnya. Wah. Apa memang lingkungan di sekitar rumah situ sudah terkenal angkernya atau gimana Mas dulu Mas? Kalau di sekitar lingkungan rumah saya mungkin orang udah pada tahu ya, udah pada tahu. Makanya saya sekarang lebih baik saya susah daripada hidup kayak gitu lagi. Lingkungan udah pada tahu semua bahwa rumah saya itu dulu udah pernah ketepatan hal-hal dunia goibia dari si A, si B, si C. Tapi orang menyangka tuh dulunya nyupang, padahal itu bukan nyupang, itu barang ketitipan itu aja. Jadi masyarakat sekitar ngiranya keluarga Mas Wicak itu nyupang. Iya. Padahal enggak itu. Ada uang gaib yang tiba-tiba datang sendiri. Itu. Iya. Jadi gitu ya Baraya ya. Ternyata uang gaib itu ternyata tiba-tiba datang ke rumahnya Mas Wicak gitu ya Mas ya. Iya. Oke. Nah, kemudian bagaimana Mas tanggapan keluarga waktu itu Mas? Apakah keluarga tahu semuanya
Atau hanya Mas Wicak saja yang mengetahui hal itu, Mas? Kalau keluarga tahu semua. Tahu semua. Semua, nggak lingkungan, nggak RT, nggak RW itu tahu semua bahwa di lokasi tersebut memang ketitipan gue ibu di rumah saya. Gitu. Karena posisinya itu buat heboh ya. Oke. Buat heboh zaman dulu itu berarti tahun 90 90 sampai 2000-an lah. Tahun 90 sampai 2000-an mungkin rumah saya itu dulu sampai didatangi wartawan ataupun apa. Itu dari tablet misteri ataupun ya ingin melihat sesuatu berarti yang sempat viral dulu ya, Mas? Dulu sempat viral. Oke. Cuma zaman sekarang aja nggak seperti yang dulu-dulu. Oke. Mungkin karena dulu mah belum ada media kurang YouTube dan sebagainya ya, Mas ya. Iya. Kalau di zaman sekarang sudah viral mungkin ya. Mungkin saya udah viral. Nah, Mas Wicak, waktu itu apakah pernah sampai mengundang mungkin Pak Ustadz atau Pak Kiai yang untuk mengetahui langsung kejadian di rumah itu, Mas? Kalau Ustadz, para ulama, para itu banyak yang datang ke rumah dan juga melihat dengan sendirinya bahwa uang tersebut memang susah untuk digunakan karena ini banyak permintaan. Ya kan? Jadi beliau itu menyampaikan ini uang amanah, jangan sampai disalahgunakan kayak gitu. Makanya saya terlihat uang, jadi tergiur, jadi saya pakai. Saya tidak tahu itu bahwa ada dampaknya. Saya pakai. Setelah saya pakai uang tersebut, ternyata dampaknya di anak saya yang pertama. Gitu. Anak saya sempat meninggal. Sempat meninggal. Ceritanya anak saya tuh umur berapa ya? 3 tahun atau 4 tahunan itu anak saya itu langsung udah nggak ada nafas. Sampai kakak, saudara, teman, apa sih semuanya lah nangis di lokasi tersebut. Akhirnya orang-orang tersebut meminta agar orang pintar itu suruh datang, suruh ngobatin anak saya agar itu. Ternyata di situ ada semacam perjanjian. Gitu. Nah, setelah saya ngasih perjanjian, saya suruh nyari buah manggis. Nah, setelah saya cari buah manggis itu dari daerah Kebumen sampai Gombong, pokoknya dari daerah sana lah, Purwokerto, saya sampai Banyumas segala. Ada satu orang ibu-ibu ternyata dia nanam pohon manggis tersebut. Nah, setelah saya tawar menawar, ibu tersebut mengasih. Tapi memetiknya bukan sama pakai tangan, Mas. Nggak boleh pakai tangan. Nggak boleh pakai tangan. Kenapa? Saya harus mengambil pakai mulut. Jadi saya metik buah manggis itu pakai mulut, bukan pakai tangan. Iya. Gitu. Nah, ternyata saya udah dipersembahkan tersebut, makna dari buah manggis tersebut, ternyata ada maknanya itu maaf sampai menangis. Itu artinya. Jangan sampai menggunakan uang tersebut untuk yang tidak. Iya. Yang tidak lah, apa tuh nah itulah. Karena nanti kalau menggunakan uang itu nanti dampaknya ke keluarga. Makanya sempat saya tadi ngomongin kakak ipar saya, adik ipar saya, ya kan dulu pernah sering make uang tersebut. Ternyata dia udah meninggal. Karena udah dinasehatin jangan selalu memakai uang tersebut. Karena itu dampaknya nanti ke sendirinya. Makanya saya dulu sempat nakal lah, ya kan. Nakal, saya nggak percaya dengan hal-hal seperti itu. Ternyata sesuatu yang nggak mungkin bisa jadi mungkin. Itulah. Oke, Mas. Tadi dari yang diceritakan Mas Wicak, uang gaib itu ketika datang itu mungkin ada nominalnya, Mas. Mungkin sampai puluhan juta, ratusan juta, atau seberapa itu? Kalau nominal itu mungkin ya, kemungkinan zaman dulu 9 tahun 9 itu uang haji lah, men. Dulu ya, zaman di sini jadi duit haji. Nah, uang tersebut itu datang itu bukan 1 gepok, 2 gepok. Itu langsung 1/2 meter, Mas. Jadi 1/2 meter, ini tingginya segini nih. Ini segini. Orang aja pada lihat, ya, tingginya segini. Cuma untuk buat tidur, buat apa itu seperti kasur. Dulu seperti kasur. Kalau nominal mungkin kalau nominal kan itu dulu orang paling terkaya sekabupaten. Dulunya menurut cerita kalau
didohirkan yang real dan nyata uang tersebut gitu loh. Kalau memang bisa dihitung jumlahnya ya Mas ya. Iya, kalau dihitung jumlahnya gitu mungkin ternyata. banyak ya kan. Nominalnya mungkin ya sampai 7 turunan lah. Itu tidak akan habis uang tersebut. Apa setiap malam datang atau hanya di malam-malam tertentu Mas? Kalau malah untuk kedatangan uang tersebut ada hari yang tertentunya. Pertama Selasa Kliwon dan kedua Jumat Kliwon. Itu karena saya mendalami tersebut setelah saya tahu bahwa uang tersebut ternyata setiap datang itu di hari yang keramat. Hari keramat itu hari lahir saya, Selasa Kliwon sama Jumat Kliwon. Pas saya dulu sih nggak tahu ada kejadian seperti itu. Pas saya langsung masuk kamar tersebut, ternyata sosok-sosok yang ada di situ menyukai saya, bahwa saya itu kelahirannya di Selasa Kliwon. Itu. Karena apa sih dunia goib itu yang bangsa seperti itu karenanya paling suka yang dilahirkan Selasa Kliwon sama Jumat Kliwon. Waduh. Iya. Iya. Untungnya saya bukan Selasa Kliwon, Pak ya. Takut juga kalau Selasa Kliwon ya. Iya, yang penting jangan Selasa Pahing. Oke, luar biasa. Nah, ketika datang uang gaib itu ya Mas ya, tadi tanda-tandanya mungkin Mas Wicak bisa dijelaskan tanda-tanda, mungkin ada suara, mungkin ada makhluk yang datang juga, apa seperti apa Mas? Kalau tanda-tanda datangnya uang gaib itu di binatang ya. Oh, binatang. Ya, satu cicak. Cicak itu bunyi. Kedua tokek itu ya. Ketiga ayam berkokok. Kalau itu tiganya bunyi, ini suatu saat ini pasti malam ini misalkan ya. Ini mau datang nih. Nah, tiba-tiba serok suara itu bok datang. Orang aja pada tahu. Kenapa tetangga tuh itu suara apa? Besok, tiba-tiba mungkin uangnya datang, uangnya datang ya kayak gitu. Padahal itu memang datang cuma nggak kadang-kadang aja, kadang-kadang nggak bisa langsung dilihat kasat mata, semua orang pengen lihat dulu ya kan. Iya. Itu cuma sekedar datang dan pergi lagi gitu. Oke, luar biasa. Nah, sampai sekarang nih Mas ya, dari tadi kejadian yang sudah dialami, sudah lama ya berarti ya? Sudah lama. Sudah itu sebelum saya menggeluti dunia fotografi sama fotografer, saya dulu mendalaminya dunia kegoiban. Iya. Luar biasa. Nah, dari kejadian yang sudah dialami tadi ya Mas ya, sampai sekarang masih nggak ngerasain hal-hal gaib yang seperti itu Mas? Kalau sekarang masih mengalami hal-hal yang gaib. Di rumah sering, masih ada? Sering datang, cuma sekedar melihat aja. Karena saya udah tempat saya itu udah di netralisir ya. Tidak ada lagi yang dibersihkan udah dibersihkan, nggak ada hal-hal itu lagi. Kenapa? Karena dampaknya di keluarga saya. Saya lebih baik saya hidup susah daripada nanti dampaknya ke depannya nggak baik lagi, ya kan. Makanya sekarang saya memilih jalan apa adanya daripada yang hal-hal seperti itu nanti terjadi lagi kepada keluarga saya. Sosoknya juga pernah dilihat langsung di rumah itu Mas, di rumah. Ular. Seperti apa Mas? Ular. Iya. Jadi sosoknya ular tersebut berbadan manusia, separuh ular. Jadi kalau kita pengen wujud, saya minta wujud sejatinya manusia. Itu nanti akan berubah wanita cantik. Jadi kayak pakaian itu seperti orang Solo, keraton. Ya. Berarti sosoknya sosok ular. Iya, sosok ular. Separuh manusia. Kalau saya minta mewujudkan dari perwujudan biar nggak menakutkan, saya minta wujud sejatinya manusia, dia akan perwujudannya seperti manusia. Seperti manusia biasa. Manusia biasa. Kamu cantiknya dia kalah. Gantengan kamu sama dia kalah. Kenapa nggak sama dia aja Mas jodohnya Mas? Takut. Kalau untuk dijodohkan, memang saya belum pernah dijodohkan. Tapi dengan satu syarat. Umur saya cuma 9 bulan, permisa. Jangan sampailah ikatan perkawinan sama dunia goib. Itu umur cuma 9 bulan. Kenapa? Umur 9 bulan. Karena di saat dia mengandung, dia butuh bapak di sana. Ya kan? Iya. Jadi umur saya di dalam dunia nyata itu cuma 9 bulan. Iya, di dunia itu kita menikmati hasil kekayaan yang pernah kita pernikahan sebangsa itu cuma 9 bulan. Iya. Jadi nanti setelah dia mengandung, dia butuh bapaknya di sana. Akhirnya bapaknya suruh ikut ke sana. Ditarik. Kenapa saya nggak mau
Oh iya. Nah seperti itu. Luar biasa. Kalau saya pengen kaya, sempat mau berjodoh sama hal-hal gaib Mas ya. Saya dulu dirayu-rayu Pak. Sama Ratu Ular berarti. Oh ya, dari dembit-dembitnya Ratu saya udah sering bertemu, sering mediasi, terus meditasi juga sering ibaratnya negosiasi ya, tawar menawar dari si A, si B, si C gitu kan. Terus dia bilang kamu aja lah ini ya, tapi saya nggak mau. Kenapa? Alasannya seperti itu. Kalau saya mengikuti seperti itu, nanti kehidupan saya ke depan kayak gimana? Cuma menikmati hasil itu 9 bulan. Iya, pokoknya kayak gitu tuh biasanya hanya untuk kesenangan sesaat, bisa dibilang kayak gitu ya Mas ya? Iya, kesenangan sesaat juga bisa. Kenapa saya tidak mau ngambil situ, saya buangin karena resikonya dampaknya keluarga lagi, kembali ke diri kita sendiri, dampaknya ke keluarga. Jadi kalau memang kita sering percaya ataupun ada keterikatan sama dunia gaib, nanti dampaknya luas ya, termasuk nanti keluarga ya Mas. Ya, termasuk terutama nanti itu yang paling keluarga. berat diri sendiri ya Mas ya. Paling. Iya. Gini, kalau misalkan kita pengen kaya, korbannya keluarga buat apa? Ya kan nggak ada gunanya ya. Nggak ada gunanya. Nggak berharga. Sedangkan ada orang yang menyimpang, pengen pesugihan tapi korbannya orang luar. Itu biasanya yang perjanjiannya jadi-jadian. Kayak gitu. Kalau saya memang real itu uang goib kayak gitu. Bukan uang yang istilahnya uang palsu uang palsu bukan ini ya, bukan ya. Udah disensor, udah saya melakukan cek apapun itu uang asli. Memang uang asli. Uang asli. Kadang uangnya bisa, ini kalau kalian belum pernah lihat uang tersebut, itu uang saya dulu pernah ada darahnya di atas. Oh, uangnya ada darahnya. Iya, di atas yang merah itu, tinta merah itu. Dari uang yang datang itu berarti ada darahnya. Ada bekas merahnya itu. Kadang bisa keluar sendiri dengan merah dari ininya. Kalau dulu saya sering buat contoh ke teman, tapi sekarang saya udah nggak punya lagi, udah nggak punya apa-apa lah. Saya udah buangin semua. Ya, makanya sekarang hidup saya masih susah. Enggak, padahal mah nggak susah ini, hanya rendah diri aja beliau mah. Enggak, saya dulu udah nggak punya apa-apa. Saya jadi nggak boleh Mas, mending hidup yang sederhana yang tapi kita tidak ada keterkaitan sama hal-hal yang seperti itu. Iya. Daripada kita ada jalinan kerjasama dunia gaib, kita senang, cuma nanti dampaknya yang repot juga, yang berat untuk kita. Intinya jangan sekali-kali lah mainin dunia gaib. Istilah kata Jawa kan newedi aja wani, wani aja wedi. No, tetelanan katane. Nah, yang tadi dilihat Mas, selain Mas Wicak yang melihat dari keluarga mungkin istri ataupun anaknya pernah nggak melihat hal kalau gitu, keluarga anak itu udah pada sering lihat. Udah sering lihat juga. Waktu lahirnya anak saya itu ditungguin dua-duanya. Orang juga pada lihat. Kanan kirinya ular. Itu di waktu lahir ya. Di waktu lahirnya sampai gede sampai itu, makanya anak saya mau diminta itu. Karena waktu pas lahirnya ditunggu, pas ular nggak ada dari sisi kanan kiri. Orang tersebut heran, kok ada ular di bayi ya kan, sebelah bayi. Itu datangnya dari mana? Ya kan? Padahal itu sebelah kamar juga ruang meditasi untuk uang tersebut yang datang. Nah setelah itu ularnya nggak tahu perginya kemana. Kalau anak yang setelah udah gede, yang kecil sampai istri saya juga sering lihat, ada sering ke kamar mandi, ya kan. Ada sesosok perempuan cantik katanya, kamu nggak usah. Di anak juga bisa, sampai sekarang masih bisa nggak Mas anaknya itu melihat hal gaib kayak gitu Mas? Kalau anak yang kecil masih bisa lihat. Kadang melihat. bisa lihat. Itu di situ ada kayak mama cantik gitu ini. Itu mama di kamar. Berarti ya, masih bisa lihat. Masih bisa lihat. Yang dari yang gede sampai yang kecil itu bisa lihat. Berapa tahun Mas anaknya umurnya sekarang berarti? Yang bisa melihat itu? Anak saya jujur saja 4 ya. Yang 1 11 tahun, yang 2 6 tahun, yang 3 5 tahun, yang sekarang baru 4 bulan. Itu yang bisa melihat yang umur berapa berarti? Yang 3 ini. Yang 3 yang 11 tahun. Tiga-tiganya bisa lihat. Tiga-tiga bisa lihat. Karena sering bolak-balik ke kamar, tapi dia nggak mengganggu. Mereka nggak takut Mas? Kalau melihat karena, seperti itu? Anak kecil itu rentan sering melihat hal-hal sosok kayak gitu dibandingkan kayak kita. Karena bisa dikatakan anak kecil itu masih
masih bersih ya, gitu ya, hatinya masih bersih. Melihat hal kayak gitu biasanya lebih mudah gitu. Lebih mudah untuk melihat. Tapi mereka nggak ada ketakutan, Mas? Nggak ada ketakutan, karena udah tahu. Waktu dia mau mandi juga ada lihat sesosok langsung pergi. Rumahnya serem juga ternyata ya. Saya kalau berkunjung ke rumah Mas Wicak kayaknya takut juga ini. Ya dulu sih nggak, memang dulu serem. Banyak orang yang datang melihat, setelah itu dia merasakan dengan sendirinya sampai ada yang kesurupan juga. Oh. Ya. Pernah ada yang kesurupan di rumah? Pernah ada yang ke rumah kesurupan. Itu orang dealer juga. Orang dealer. Mungkin orang dealer kesurupan. Iya, mungkin dari Sakti ada yang nonton tahu ya. Apa mungkin orang dealernya pas nagih ke Mas Wicak, setoran mungkin nggak di story kayak itu kesurupan. Iya. Enggak, bukan masalah. Ya memang saya nunggak setoran. Cuma setelah saya bincang-bincang, saya suruh datang ke rumah ke ruangan tersebut. Setelah ngobrol, tiba-tiba dia melihat ada sosok itu. Terus dia langsung jerit, pingsan di situ. Nah, akhirnya panik semuanya. Padahal kita tidak ada apa-apa rumahnya gitu loh. Itu cuma hanya satu kamar aja. Sampai sekarang masih nggak Mas di rumah? Kalau sampai sekarang udah nggak seperti seseram dulu, nggak semistik dulu. Sekarang udah lebih nyaman. Lebih aman. Nggak kayak dulu terlihat horor, seram, ya mistiknya banget itu apanya. Dari bau menyan, dupa, melati, kenangan itu tiap hari saya itu. Sesajen pernah nggak Mas ada sesajen gitu di rumah? Itu 3 hari sekali saya mengeluarkan uang itu 3,5 juta. Untuk sesajen? Untuk sesaji. 3 hari sekali sesaji itu saya ganti itu 3,5 juta. 3,5 juta itu untuk segala jajanan pasar saya beli gitu. Mahal juga sesajennya Mas? Iya, dunia gaib itu mahal. Apalagi dunia foto. Gaib lebih mahal dibanding foto. Makanya jangan sampai mainan sama gaib ya kan. Mas Wicak ini memang sekarang punya usaha di fotografer ya Mas ya? Saya punya usaha di fotografer. Mungkin bisa ini Mas, link untuk barangkali ada teman-teman Baraya yang ingin menggunakan jasa fotonya Mas Wicak. Mungkin media sosialnya Mas atau apa? Ya media Facebook atau media Instagram. Sosial saya itu Wijek Nitor Brebes, IG juga Wijek Nitor Brebes. Mau lihat cek hasilnya di situ aja. Jadi Baraya Indonesia yang pengen melihat hasil fotonya Mas Wicak bisa dilihat langsung, cek di YouTube Facebooknya Wicak Nitro Brebes. Ataupun Instagram juga ada ya Mas? Ada ya? Instagramnya apa Mas? Sama Wicak Nitro Brebes. Bisa cek langsung, bisa melihat hasil-hasil fotonya. Barangkali Baraya tertarik untuk difoto sama Mas Wicak ya Mas. Tapi foto saya foto yang gitu. Makanya dunia saya dunia persetanan. Modeling. Makanya saya dipanggil ke sini karena saya jujur suka yang horor-horor, suka yang mistik, ya kan. Karena dulu saya nggak pernah dipanggil, saya nggak pernah mau. Tapi sekarang di Baraya saya mau datang. Luar biasa. Karena berapa tahun lalu saya menolak terus untuk di podcast yang tablet misteri apa segala, saya nggak pernah mau. Tadi kan ada Mas Wicak seneng mistis, terus juga mendalami dunia fotografer ya Mas ya. Pernah nggak Mas Wicak itu moto atau motret sosok makhluk gaib yang gambarnya mungkin hasilnya bisa ditunjukkan ke kami Mas? Saya pernah menangkap ob itu dari manifestasinya makhluk astral ya, untuk menciptakan obnya ya, terciptanya hal-hal dunia gaib bahwa di situ dia hadir ya. Jujur saya dulu pernah moto di rest area Banjarratma sebelum dibangun. Saya memoto di situ seram jam berapa ya? 11 atau ya waktu duhur. Itu masih siang. Masih siang. Makanya banyak yang penasaran dulu. Saya sering dulu moto tapi hasil dengan penampakan tersebut. Waktu di makam dekat rumah juga ada anak kecil lari sampai ada orang yang lagi hamil. Ke foto. Setelah diviralkan pengen lihat. Nah, makhluk tersebut, sosok tersebut minta fotonya dihapus karena dia tidak sengaja untuk diperlihatkan kan, tidak sengaja tertangkap kamera. Padahal asik juga kalau saya tanya viral ya Mas ya. Terkenal malah. Lebih viral. Silakan Mas Wicak, karena
sudah malam ya Mas ya. Kita ternyata ini udah nggak kerasa udah sampai 12:30 ngobrol-ngobrol. Iya. Ya. Tapi tampaknya Mas Wicak masih banyak pengalaman-pengalaman yang lain yang belum diceritakan ya. Banyak pengalaman saya itu sebenarnya masih banyak. Ini baru episode 1 ya. Oke. Nanti yang kedua akan ceritakan mungkin semuanya. bisa kita sharing lagi di sini di pertemuan selanjutnya ya. Insya Allah saya akan datang. Oke Mas Wicak, terakhir untuk penutup kita malam hari ini, pesan yang ingin disampaikan untuk Baraya Indonesia apa Mas kira-kira? Ya semoga kedepannya makin sukses selalu buat Baraya Indonesia ya. Jangan lupa subscribe yang sebanyak-banyaknya ya. Oke. Buat yang pada nonton, salam dari Wijek. Oke, terima kasih Mas Wicak atas perbincangan kita malam hari ini. Semoga tadi yang sudah diceritakan sama Mas Wicak kita bisa mengambil hikmahnya, bahwasanya dunia gaib itu memang betul adanya. Tetapi jangan sampai kita ada kerjasama ataupun ada keterkaitan antara kita dengan makhluk gaib, karena dampaknya akan sangat luar biasa. Terima kasih. Cukup sekian dari kami Baraya Indonesia. Salam Baraya Indonesia. Buat kalian saya pesanin ya. Ingat satu lagi ya. Dekati hatimu dengan keimanan, temani malammu dengan keberanian. Luar biasa. Terima kasih Mas Wicak. Selamat malam. Selamat malam juga.